Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi ilmu tasawuf tentang makam mahabbah. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada Kansa Ismiswita, Rizka Ramadhani, Raffi Purnawijaya, dan Ade Nur Ali Pratama. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama. Di sini ada pengertian makam mahabbah. Konsep mahabbah pertama kali dikenalkan oleh Rabiatul Al-Adawiyah, seorang sufi wanita. Mahabbah berarti kecintaan yang mendalam kepada Allah, yang merupakan anugerah Tuhan kepada hambanya. Mahabbah menghubungkan hambanya dengan Tuhannya, sehingga hamba patuh, tunduk, dan membenci sikap yang menghalangi cintanya. Imam Al-Ghazali sebagai sufi mengatakan bahwa al-mahabbah adalah kecenderungan hati sesuatu. Jika dipahami pernyataan tersebut, maka al-mahabbah manusia ada beberapa macam, karena kecenderungan hati di antara setiap orang berbeda-beda. Mahabbah adalah konsep cinta yang mendalam dan melebihi diri sendiri dan dunia. Kata mahabbah berasal dari kata bahasa Arab, ahabba yuhibbu mahabbata. Dalam tasawuf, mahabbah adalah konsep pendekatan diri kepada Tuhan berdasarkan kecintaan, bukan karena takut akan neraka dan mengharap surga. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Rabia Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang saya jelaskan tadi. Maka mahabbah adalah konsep cinta yang diajarkan dalam tasawuf yang berarti perasaan kedekatan kepada Tuhan melalui cinta. Mahabbah dapat diartikan sebagai perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Perasaan ini dapat menyebabkan seorang terpusat pada sesuatu tersebut dan mendorongnya untuk memberikan yang terbaik. Di sini juga ada dalil yang terkait dengan makam mahabbah pada surah Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillati 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sesuatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah karakteristik makom mahabbah. Yang pertama, cinta yang mendalam. Mahabbah berarti mencintai Allah dengan cinta yang mendalam dan totalitas dalam mencintai Tuhannya. Ini melibatkan perasaan senang, sedih, dan takut yang terkait dengan keinginan untuk bertemu dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua yaitu adalah patuh dan tunduk. Orang yang mencapai makom mahabbah harus patuh dan tunduk kepada perintah Allah, serta membenci sikap yang melawannya. Mereka harus mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyerahkan diri. Mahabbah melibatkan menyerahkan seluruh diri, jiwa, dan raga ini kepada Allah. Ini berarti menghilangkan sifat nasut kemanusiaan dan mencapai tingkat persatuan dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu karakteristik yang keempat, pembersihan diri. Untuk mencapai makom mahabbah, seseorang harus membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan noda-noda melalui makom-makom dan hal yang telah ditetapkan. Ini membutuhkan usaha keras dan pengorbanan. Nah, yang kelima ini ada kesadaran spiritual. Mahabbah melibatkan kesadaran spiritual yang tinggi, di mana seseorang dapat melihat keindahan Allah dan mengalami nikmat kedekatan yang mendalam dengan Allah. Jadi dia merasa nikmat dekat dengan Allah. Nah, terus yang keenam ini ada taubat dan takwa. Taubat artinya kembali kepada kebenaran, dan takwa adalah ketakwaan, adalah dasar untuk mencapai makom mahabbah. Taubat dalam tasawuf bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena lalai untuk mengingat Tuhan. Yang ketujuh yaitu fokus pada Allah. Mahabbah adalah fokus pada cinta antara makhluk kepada Sang Pencipta, yaitu cinta seorang hamba yang mendalam kepada Allah. Ini berarti menghindari cinta yang palsu dan fokus pada cinta yang hakiki.
Dan pembahasan selanjutnya itu tingkat makom mahabbah. Menurut Al-Sarraj, pada tahun 337 Hijriah membagi al-mahabbah kepada 3 tingkatan, yaitu ini yang pertama ini cinta biasa, yaitu cinta yang selalu mengingat Tuhan dengan sering zikir, suka menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. Nah, yang kedua ini cinta orang sidik, orang jujur ya, yaitu cinta orang yang kenal kepada Tuhannya, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, dan lain-lain. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri dari seorang Tuhan, dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia pada Tuhan. Nah, yang ketiga ini adalah cinta orang yang arif. Cinta orang yang arif yaitu tahu betul pada Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tapi diri yang dicintai. Berikutnya ada proses menuju mahabbah. Yang pertama, taubat. Taubat dalam ajaran tasawuf bukan hanya karena melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Yang kedua, wara. Menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpelihara dari segala macam bentuk dosa. Yang ketiga, zuhud, yaitu berpaling dan meninggalkan sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Yang keempat, ada sabar, menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga pertahanan dan pengendalian diri semakin tinggi. Karena itu, kesabaran merupakan suatu perjuangan mempertahankan diri agar tetap dalam kebenaran. Yang kelima, tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Tuhan setelah melakukan usaha semaksimal mungkin karena dialah yang menentukan segala-galanya. Yang keenam, ada faqr. Faqr adalah tidak membutuhkan sesuatu kecuali Allah, mengosongkan hati dari pengaruh dan ikatan materi atau selain Allah agar dirinya tetap suci dan bersih serta berada bersama Tuhan. Yang ketujuh, ada mahabbah dan ma'rifat. Mahabbah atau kecintaan dan ma'rifat atau pengetahuan adalah dua kembar yang tidak bisa dipisahkan dalam tasawuf. Mahabbah adalah anugerah Tuhan kepada hamba-hambanya yang suci, sedangkan ma'rifat adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Lalu berikutnya ada peranan mahabbah dalam kehidupan spiritual. Mahabbah yang berarti cinta dalam bahasa Arab memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual, terutama dalam tradisi Islam dan tasawuf. Berikut adalah beberapa peran mahabbah dalam kehidupan spiritual. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mahabbah kepada Allah merupakan salah satu aspek utama dalam ibadah. Cinta kepada Allah mendorong seorang hamba untuk beribadah dengan ikhlas, taat, dan selalu mencari keridhaannya. Yang kedua, motivasi untuk memperbaiki diri. Cinta kepada Tuhan mendorong seseorang untuk senantiasa memperbaiki diri, menghindari dosa, dan meningkatkan kualitas keimanan serta amal ibadahnya. Mahabbah membuat seseorang lebih sadar akan hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, membentuk rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Dalam tasawuf, cinta kepada Tuhan juga meluas kepada sesama makhluk. Seorang yang dipenuhi mahabbah akan memiliki kasih sayang, empati, dan keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana perintah dalam ajaran agama untuk saling mencintai. Yang keempat, menghilangkan ego dan keakuan. Mahabbah seringkali dianggap sebagai cara untuk melampaui ego pribadi. Ketika seseorang mencintai Tuhan sepenuhnya, ego dan kepentingan pribadi mulai terpinggirkan, digantikan dengan kehendak untuk mengikuti kehendak ilahi. Yang kelima, menjadi jalan menuju kebahagiaan batin. Cinta kepada Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian batin. Dalam banyak tradisi spiritual, mereka yang hidup dalam mahabbah menemukan kepuasan batin dan ketenangan yang dalam meski menghadapi cobaan hidup. Yang keenam, peningkatan spiritual melalui zikir dan doa. Mahabbah kepada Tuhan sering diekspresikan melalui zikir dan doa. Keduanya merupakan bentuk komunikasi yang mendalam dengan Tuhan, yang dapat memperkuat ikatan spiritual dan membawa seseorang lebih dekat dengannya. Dalam konteks tasawuf, mahabbah sering dianggap sebagai landasan dari perjalanan spiritual, di mana tujuan utamanya adalah penyatuan dengan Tuhan melalui cinta yang murni dan tanpa syarat. Apa sih pentingnya makam mahabbah dalam tasawuf? Makam mahabbah atau tingkat cinta dalam tasawuf mempunyai peranan penting dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Dalam konteks tasawuf, makom ini merujuk pada tahap di mana seorang pengamal merasakan cinta yang mendalam dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pentingnya, maka mahabbah terletak pada kemampuannya untuk menyucikan hati dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, seperti kedekatan yang mendalam antara seorang hamba dengan Tuhan. Ini adalah tahap di mana cinta dan rasa rindu kepada Tuhan menjadi motivasi utama dalam setiap tindakan beribadah. Seseorang yang mencapai maqam mahabbah cenderung lebih khusyuk dalam beribadah. Maqam mahabbah juga dapat membawa ketenangan dan kepuasan batin yang mendalam. Jika tercapai, maka seorang sufi dapat melampaui keterikatan duniawi dan mencapai kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membawa kedamaian batin dan pencerahan spiritual. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maqam mahabbah adalah tingkatan spiritual yang menandakan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan melalui pengalaman cinta yang tulus dan intens. Peran utama dari maqam mahabbah adalah sebagai pendorong utama dalam ketaatan kepada Tuhan, penyemangat dalam menghadapi cobaan, dan pembentuk karakter spiritual yang lebih baik. Menjadikan cinta kepada Tuhan sebagai motivasi dan pusat dari segala tindakan dalam hidup mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.